pagi semuanya. Di sini perkenalkan, nama saya Yudi Pratama. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A reguler pagi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk menyelesaikan ujian tengah semester. Langsung saja saya jawab. Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama, sistem informasi manajemen tidak asing lagi bagi suatu bisnis. Sistem informasi juga sangat penting dalam membantu jalannya aktivitas organisasi. Menurut saudara, mengapa sistem informasi manajemen penting bagi bisnis dan organisasi? Menggunakan sistem informasi manajemen memiliki banyak manfaat, karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan dari sistem informasi manajemen adalah guna pengembalian keputusan. Hal ini tersebut berpengaruh terhadap pihak manajemen maupun organisasi keseluruhan. Berikut ini adalah manfaat sistem informasi manajemen sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan akurasi data. Data merupakan sumber yang paling penting sebagai pengambilan keputusan. Data yang akurat sangat dibutuhkan dalam sebuah bisnis, karena data ini adalah alat yang akan berhubungan dengan keputusan strategis. Melalui tim, data akan masuk, kemudian diolah secara otomatis sehingga membantu tugas tim manajemen lebih efisien. Apalagi dengan data yang sudah sistematis akan lebih memudahkan pihak manajemen dalam mengolah data secara real time. 2. Mempermudah koordinasi. Sistem informasi manajemen juga menyediakan layanan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pengarahan, dan pengawasan tim manajemen. Dari data informasi yang dihasilkan, selanjutnya data digunakan oleh divisi lain yang membutuhkan data tersebut. Pertukaran antara data dan divisi satu divisi lain mampu membentuk hubungan yang sehat suatu perusahaan. Tidak hanya itu, sistem informasi manajemen juga membantu dalam pendelegasian tugas kepada pihak lain dengan mudah. Koordinasi dengan adanya sistem dilakukan dengan cepat tanpa harus bertemu langsung. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM. Ketika data informasi telah terkumpul dan diolah secara akurat, tentu hal ini akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Karena mau tidak mau sumber daya manusia yang digunakan sistem ini harus paham teknologi. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas akan berpengaruh terhadap perkembangan bisnis perusahaan di masa yang akan datang. Yang terakhir, menekan biaya operasional. Ketika sistem informasi manajemen telah berjalan di perusahaan, akan minim terjadinya human error. Karena semua yang dilakukan secara sistematis, minimnya kesalahan yang terjadi akan membuat produktivitas kerja karyawan meningkat. Dengan begitu, menekan biaya operasional dengan membantu sistem informasi, karyawan lebih mudah menganalisa kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. Pertanyaan kedua, mengapa sistem informasi manajemen dibangun berdasarkan sifat dan kepribadian seorang pemimpin? Jawabannya, karena resiko seorang pemimpin mempunyai beberapa masalah dalam menjalankan program kerjanya secara otomatis. Seorang pemimpin itu mencari beberapa solusi untuk mampu menyelesaikan problem itu. Maka dari itu terlihatlah sifat dan kepribadian seseorang manajer itu dan dibangun atau dibentuklah tim tersebut. Yang ketiga, basis data pada dasarnya merupakan kumpulan data terkait yang telah diatur demikian rupa sehingga dapat disimpan, dimodifikasi, dan diakses setiap saat. Pertanyaannya, berikan contoh implementasi basis data yang diterapkan pada bidang dalam kehidupan organisasi. Istilah basis data mengacu pada koleksi dari data-data yang telah berhubungan, dan perangkat lunak seharusnya mengacu sebagai sistem manajemen basis data atau DBMS. Jika konteksnya sudah jelas, banyak administrator dan programmer menggunakan istilah basis data untuk kedua aspek tersebut. Proses memasukkan dan pengambilan data dari media penyimpanan data memerlukan perangkat lunak yang disebut dengan sistem manajemen basis data. DBMS merupakan sistem perangkat lunak yang memungkinkan user untuk memelihara, mengontrol, dan mengakses data secara praktis dan efisien. Dengan kata lain, semua akses ke basis data akan ditangani oleh DBMS. Ada beberapa fungsi yang harus ditangani DBMS, yaitu mengolah pendefinisian data, dapat menangani permintaan pemakai untuk mengakses data, memeriksa security dan integrity data yang
didefinisikan oleh DBA atau Database Administrator. Menangani kegagalan adalah pengaksesan data yang disebabkan oleh kerusakan sistem maupun dan menangani unjuk kerja semua fungsi secara efisien. Secara lebih teknis atau nyata, bidang-bidang fungsional yang telah umum memanfaatkan basis data demi efisiensi, akurasi, dan kecepatan operasi sebagai berikut. Yang pertama, kepegawaian. Untuk berbagai usaha yang memiliki banyak pegawai. Yang kedua, pergudangan atau inventory. Untuk perusahaan manufaktur, pabrikan, grosir, reseller, apotek, dan lain-lain. Yang ketiga, akuntansi untuk berbagai perusahaan. Yang keempat, reservasi untuk hotel, pesawat, kereta api, dan lain-lain. Yang kelima, layanan pelanggan atau customer care untuk perusahaan yang berhubungan dengan banyak pelanggan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga jawaban ini bisa memenuhi izin tanggal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.